Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayo hadirin rahimakumullah, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita di siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat ya, menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Setelah salat zuhur kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan kewajiban menuntut ilmu ini sesuatu yang sangat penting di dalam Islam, karena memang terkait dengan kualitas seorang muslim atau derajat seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban menuntut ilmu ini diperintahkan dari sejak kita dalam buayan orang tua kita sampai kita menuju yang lain. Artinya menuntut ilmu ini kewajiban sepanjang hayat, tidak pernah libur. Tidak pernah ada kata istirahat gitu ya, atau kita merasa capek menuntut ilmu sehingga kemudian berhenti dulu dan sebagainya, tidak. Apalagi dalam kondisi sekarang ini banyak sekali sarana prasarana yang memudahkan kita untuk bisa mendapatkan ilmu. Meskipun kemudian kita harus tetap memastikan bahwa sumber dari ilmu itu adalah sumber yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Tidak asal comot sana comot sini gitu ya, karena apa yang kita sampaikan itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kedudukan ilmu dan orang berilmu di dalam pandangan Islam? Bahwa yang pertama adalah kedudukannya itu sangat tinggi. Jadi ilmu itu punya kedudukan yang sangat tinggi dan meninggikan. Jadi ilmu itu tinggi dan orang yang berilmu itu dia akan ditinggikan derajatnya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadilah ayat 11 ini ya, Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi derajat kita itu akan ditinggikan oleh Allah dengan ilmu. Jadi yang pertama kedudukan ilmunya, yang kedua orang yang berilmu. Nah ini seharusnya menjadi satu motivasi bagi seseorang yang dia pasti ingin derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di kalangan manusia maupun di kalangan para malaikat. Itu Allah Subhanahu wa taala selalu memuji-muji orang-orang yang berilmu. Sehingga bahkan mungkin ada orang yang karena ilmunya dan kemudian dia tidak banyak dikenal di kalangan manusia, tapi dia banyak dikenal di kalangan para malaikat. Jadi di penduduk bumi dia akan terkenal, tapi karena dia tidak menunjukkan dari mana ilmunya, tapi ilmu yang dia sampaikan itu memberikan manfaat dan inspirasi bagi banyak orang. Dia tidak dikenal di banyak manusia, kalangan manusia, tapi dia dikenal di kalangan para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama dia karena kemuliaan dia. Banyak orang yang mendapatkan hidayah karena pencerahan dia. Nah, ini kedudukan yang pertama. Yang kedua, bahwa ilmu itu adalah investasi yang menguntungkan dunia akhirat. Ya. Jadi bisa mengalirkan pahala. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qata'a ibnu Adam, jika seorang ibnu Adam atau manusia itu meninggal, ila fisabasi, ya, jadi terputus semua amalnya kecuali dalam 3 perkara. Sedekah jariyah itu yang pertama, yang mungkin sudah sering disampaikan ya. Jadi sedekah jariyah itu wakaf. Nah, kemudian yang kedua, al ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang memberikan manfaat. Nah, ketika kita ini punya ilmu kemudian kita ajarkan ya,
kemudian orang yang kita ajarkan ilmu itu mendapatkan manfaat sehingga dia terus-menerus mengamalkan ilmu itu, maka pahalanya mengalir kepada gitu. Jadi idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa fi salasin. Kalau kita sudah meninggal itu semua terputus amal. Ya, karena memang setiap pahala itu akan diberikan dari apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang itu membawa manfaat. Maka selama hidup, maka kita sholat kita, sedekah kita, menuntut ilmu kita, ya, mendatangi majelis ilmu, bersilaturahmi, dan melakukan amal-amal kebaikan yang lain, itu dicetak pahala, ada pahalanya. Nah, ketika orang sudah itu meninggal, dia tidak bisa melakukan itu. Nah, tapi ada yang kemudian tetap dicatat pahalanya terus mengalir, yaitu apa? Manfaat dari ilmunya. Kalau yang pertama adalah manfaat dari hartanya yang dia wakafkan, karena harta wakaf itu sebenarnya manfaatnya yang mengalirkan pahala. Ilmu juga begitu, manfaat ilmu itulah yang mengalirkan pahala. Demikian juga anak soleh. Anak soleh itu adalah manfaat dari keturunan kita. Kalau orang punya keturunan, punya anak tapi tidak soleh, maka dia tidak akan membawa manfaat bagi kita. Doanya tidak diterima. Hanya doa anak yang soleh yang diterima. Nah, sehingga ini bagian dari investasi sebenarnya. Sedekah jariyah itu investasi, ilmu yang bermanfaat itu juga investasi. Kalau ilmu yang bermanfaat itu memang kita membutuhkan effort ya untuk bisa mendapatkan ilmu itu, harus belajar, harus menuntut ilmu baik formal maupun non formal. Anak yang soleh yang mendoakan itu juga perlu effort untuk istilahnya menjaga dari mulai kecil itu, dari makanannya, dari perilakunya dan sebagainya, ya, sehingga kemudian dia tumbuh menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh. Nah, sedekah jariyah itu setiap orang mudah untuk melakukannya. Jadi dia punya sesuatu barang yang punya manfaat, maka dia bisa wakafkan itu. Ya. Atau seseorang menitipkan hartanya untuk diberikan atau diwujudkan sesuatu barang yang itu kemudian membawa manfaat. Ketika manfaatnya itu dalam waktu yang cukup panjang, maka itu akan mengalirkan pahala meskipun kita sudah meninggal. Jadi kalau istilahnya ilmu ini akan memberikan manfaat, bahkan kita sudah meninggal masih mengalirkan pahala, maka investasi yang sangat menguntungkan. Makanya jangan pernah istilahnya mikir-mikir ya, ketika kita menyekolahkan anak kita. Berapapun biayanya, maka usahakan itu, mendapatkan sekolah yang baik, sekolah yang terbaik, yang itu akan memberikan istilahnya kedudukan yang baik pada anak-anak kita, dan itu akan mengalir pahalanya juga kepada kita. Yang ketiga, status yang tinggi. Jadi orang yang berilmu ini atau ilmu itu sendiri ada dalam posisi yang sangat tinggi, sehingga orang yang berilmu dia akan naik, gitu ya. Jadi di dalam hadis yang Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, fadlul alim ya alal abid. Jadi ini digambarkan keutamaan seorang alim, ya, seorang yang berilmu, dan seorang ahli ibadah yang tidak tanpa ilmu, ya. Jadi kafadli ala adna. Jadi dibandingkan keutamaan, kata Rasul, atas orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi ini selisihnya jauh banget, ya. Orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, ya. Maksudnya kalau al-abid itu orang yang beribadah tanpa ilmu. Dia sholat tapi dia tidak paham ilmunya sholat, tapi sholatnya benar dia karena dia ngikutin, ya. Dia ngikutin tapi dia tidak tahu sholat, ilmunya sholat. Apa yang membatalkan sholat dia tidak tahu, apa keutamaan sholat dia tidak tahu, apa hal-hal yang harus dia jaga sehingga sholatnya itu kemudian bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak tahu, ya. Sehingga kemudian kalaupun dapat nilai-nilainya kecil, kalau enggak mungkin beberapa hal yang justru akan menjadikan sholatnya tidak sah dan sebagainya. Nah, dalam
hadis Imam Ahmad disebutkan masalul alim alladzi yu'allimul ladzina al-khaira. Perumpamaan orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya itu, yang kebaikan. Ya, maksudnya ilmunya itu adalah ilmu yang mengajarkan kebaikan, bukan ilmu yang mengajarkan keburukan. Bukan. Itu dosa lagi. Investasinya bukan investasi pahala, tapi investasi dosa. Ya, karena seseorang itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan dan pengaruh-pengaruh dari apa yang dia kerjakan. Jadi kalau kita mengajarkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang terinspirasi dari kebaikan kita. Nah, disebutkan orang yang memberikan, orang yang berilmu yang kemudian mengajarkan kebaikan itu kama salin nujum ya bis samai yuhtada biha fi dhulmatil barri wal bahri. Jadi diibaratkan seperti bintang-bintang di langit yang memberikan petunjuk dalam kegelapan di daratan dan di lautan. Jadi sebagai penerang. Nah, penerang itu pasti status atau kedudukannya adalah sangat tinggi. Dia pasti di atas, menerangi yang di bawah. Pencerahan itu pasti yang dia posisinya pasti di atas. Nah, bagaimana status guru ya, saat ini dibandingkan dengan Islam? Nah, ini kita sedikit ya, jadi sempat jadi perbincangan pidatonya Sri Mulyani waktu di ITB ketika dia membahas tentang pembiayaan pendidikan. Ya. Ini berbeda. Jadi di dalam satu referensi disebutkan yang disampaikan oleh beliau itu sebenarnya terkait dengan rendahnya gaji guru dan dosen, ya. Serta kemudian mengajukan pertanyaan apakah masyarakat ini perlu dilibatkan untuk membiayai gaji guru atau dosen di luar APBN. Tapi kemudian pernyataan ini dipelintir gitu ya. Jadi seolah gaji guru itu membebani APBN. Nah, gitu ya. Jadi seolah Sri Mulyani itu mengatakan guru itu membebani APBN sehingga kemudian sempat viral dan dapat kesan yang negatif. Padahal sebenarnya dia yang disampaikan itu ya di satu sisi itu menyampaikan fakta bahwa gaji guru dan dosen itu rendah dan APBN itu nggak sanggup untuk meningkatkan gaji guru, sehingga beliau mempertanyakan apakah boleh atau bisa ya partisipasi masyarakat itu dilibatkan untuk membantu istilahnya meningkatkan gaji guru atau dosen itu, atau misalnya ada sumbangan ya, atau misalnya ada bantuan dan lain sebagainya ya. Nah, atau yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama ya Pak Nazaruddin Umar, beliau mengatakan guru itu pekerjaan mulia. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Nah, ini. Di satu sisi pertanyaannya ini benar ya, tetapi kalimat yang terakhir itu sedikit menyinggung gitu ya. Orang tersinggung gitu, bahwa guru itu pekerjaan mulia. Iya, pekerjaan mulia. Tapi pernyataan kalau mau cari uang jangan jadi guru. Nah, ini pernyataan yang saya kira tidak bijak ya, sehingga banyak orang tersinggung dari pernyataan ini. Nah, beliau menjelaskan bahwa niatnya itu menekankan bahwa guru itu profesi mulia, panggilan jiwa ya, untuk mencerdaskan bangsa, bukan sekedar untuk mencari uang ya. Itu maksudnya. Meskipun demikian, beliau menegaskan bahwa kesejahteraan guru tetap harus diperhatikan ya, dan pemerintah melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki, termasuk kenaikan tunjangan profesi dan sebagainya ya. Ini maksud hati itu benar gitu, tapi terkadang kalimat itu yang diucapkan tidak seperti itu yang dimaksud gitu ya. Sehingga seolah-olah itu kalau jadi guru jangan ingin jadi kaya gitu ya, jangan mencari kekayaan kalau jadi guru gitu. Nah, bagaimana ini Islam memposisikan ya, sebenarnya berapa sih perbandingan gaji guru di saat ini dengan masa Islam? Jadi kalau kita sekilas saja informasi, kisaran gaji guru honorer ya, SD sampai SMA itu antara SD itu 300 ya, paling tinggi ada 1.500.000, ini mungkin SD, IT dan sebagainya. SMP 500 sampai 2 juta, SMA atau SMK 800 sampai 2,5 juta. Nah, tergantung lokasi dan sebagainya. Nah, sedangkan gaji guru negeri ini bisa kita lihat ya, guru SD negeri itu 3 sampai 5 juta. Memang jauh.
ya kalau dibandingkan gaji swasta. Kalau guru SMP SMA ini sudah lebih dari itu gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya Islam memberikan ketentuan gaji terkait dengan guru? Kalau dalam Islam tentu guru yang dominan itu adalah guru yang mengajarkan Al-Quran. Jadi mulai dari belajar membacanya, pemahaman maknanya, dan misalnya tafsir dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama di masa Rasulullah itu tidak diberi gaji khusus, ya. Artinya tidak ada penetapan gajinya berapa. Nah, banyak para sahabat mengajarkan karena memang niatnya ibadah. Namun ada dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya pemberian upah bagi mengajar. Satu sisi ya, nanti ada 3 hal yang harus kita bedakan. Memberikan misalnya dari sisi memberikan upah atau memberikan gaji untuk guru, ya, itu istilahnya sesuatu yang dibolehkan, ya. Terus kemudian dari sisi keutamaan bahwa seorang guru itu apalagi guru Al-Quran itu wajib lebih utama untuk mendapatkan gaji. Nah, yang ketiga itu meminta bayaran, itu hal yang berbeda. Meminta gaji gitu ya, mengajukan atau misalnya menentukan gajinya sekian. Saya mengajarkan Al-Quran sejam, saya harus dibayar sekian. Itu 3 keadaan yang berbeda. Ya. Nah, keadaan yang terkait dengan terjadi pada masa Rasul, yaitu memberikan upah kepada orang yang mengajarkan Al-Quran, itu boleh. Ya. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi ada seorang sahabat yang mengajarkan Al-Fatihah sebagai ruqyah. Jadi ketika dia diminta untuk ruqyah, dia ajarkan membaca Al-Fatihah dan ternyata sembuh. Gitu ya. Kemudian dikasih upah kambing. Ini kemudian dibolehkan, Rasulullah SAW sudah membolehkan. Nah, pada masa Rasul juga ada para tawanan perang Badar misalnya yang dibebaskan dengan syarat mengajarkan baca tulis kepada 10 anak muslim. Nah, kalau sudah berhasil, maka dia sebagai bentuk pembayaran non uang, gitu ya, jadi jasa mengajarnya. Sehingga di masa Rasul tidak ada sistem gaji resmi, ya, karena belum ada Baitul Mal. Nah, kemudian kita coba bandingkan di masa Khulafaur Rasyidin sampai masa Utsmaniyah, gitu ya. Nah, beberapa masa di masa Umar dan di masa Abbasiyah dan Utsmaniyah ini bisa kita lihat istilahnya nominalnya, ya. Jadi di masa Umar bin Khattab itu gaji seorang guru Quran, ya, 15 dinar per bulan. Jadi kalau 1 dinar itu 4 seperempat gram, ya, 4/4 gram emas, ya. 15 dinar itu, ya, kalau saya hitung kemarin sih masih agak 1,5 juta gitu ya. Nah, kalau sekarang emas 2 juta gitu. Nah, 2 juta kali 8 kali 4 seperempat, berarti 9 juta. Satu dinarnya 9 juta. Nah, 15 dinar tinggal 15 kali 9, 135 juta gaji seorang guru. Nah, tapi guru yang di masa Khulafaur Rasyidin atau di masa Umar bin Khattab itu standby di masjid, dia tinggal di masjid. Jadi ada yang mulai belajar dari subuh, kemudian ada yang janjian belajarnya waktu duha, ada yang siang, ada sore, gitu ya. Jadi semua dilayani, dia standby di masjid. Dia tetapkan waktu belajarnya. Ada orang yang ingin belajar misalnya menghafal atau setoran hafalan, atau dia misalnya belajar tentang tafsir dan lain sebagainya, itu dia standby di masjid. Itu gajinya 15 dinar, gitu ya. Nah, kalau sekarang luar biasa. Di masa Abbasiyah gaji guru dasar itu 1 sampai 5 dinar per bulan. Jadi kalau 9 juta sekitar 40 juta, 40-45 juta per bulan. Ya, ini tentu jauh lebih dari cukup, ya. Sedangkan kebutuhan dia dipenuhi. Itu gaji bersih di situ, ya. Di masa Utsmaniyah misalnya itu ada dari guru kutab, itu guru dasar, ya. Kalau guru madrasah itu guru sanawi, gitu ya. Ada guru besar, itu berarti di perguruan tinggi, ya. Jadi itu berkisar seperti itu. Jadi kalau guru SD itu 1 dinar. Kalau guru madrasah menengah setara 6 sampai 18 dinar. Lumayan itu. Jadi artinya
penghargaan Islam kepada guru itu karena memang status guru itu adalah pekerjaan mulia, maka dia dimuliakan dengan gajinya gitu. Jadi kalau sekarang berarti statusnya orang yang menggaji guru itu ya dia akan dinilai dia memuliakan guru atau tidak, itu tergantung berapa yang dia berikan untuk membayar gaji. Jadi kalau saat ini guru TPA misalnya ya, masih ada yang digaji 300.000 per bulan. Dia ngajar Senin sampai Kamis, ya, dikasih 300.000 sebulan. Jadi saya kita bayangkan ya lebih banyak pengabdiannya daripada ini ya, rewardnya. Nah, sudah layakkah gaji guru saat ini? Bagaimana Islam memposisikan seorang guru? Nah, ini kita bisa lihat. Jadi para ulama itu memberikan satu penilaian ya. Imam Al-Ghazali misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan bahwa mengajar Al-Quran itu amal mulia. Boleh bagi seorang guru mengambil upah dari mengajar karena Rasulullah sendiri membolehkan. Jadi memberikan upah boleh, mengambil upahnya boleh, tapi meminta upah, nah itu pembahasan yang berbeda. Ya. Jadi ada sebagian ulama yang kemudian makruh, ada yang sebagian kemudian haram meminta upah dari mengajarkan Al-Quran. Nah kalau hadis yang di masa Rasul para sahabat itu dalil tentang bolehnya memberikan upah, boleh. Nah juga ketika para sahabat ketika dia menerima upah itu Rasul juga mendiamkan, membolehkan. Artinya apa? Menerima upah itu boleh. Tapi ketika konteksnya nanti kita akan bahas, jadi ketika bagaimana dengan orang yang meminta, gitu ya, meminta upah, gitu ya. Nah oleh karena itu Imam Al-Ghazali memberikan catatan di sini, meskipun dia boleh menerima upah, jadi beliau mengingatkan agar niatnya ikhlas, ya. Dan gaji itu dianggap rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Baitul Mal. Kemudian kita lihat Imam Nawawi, beliau dalam kitab Al-Majmu' Al-Muhaddab, beliau menyatakan bahwa ulama sepakat bahwa mengambil upah untuk pengajaran Al-Quran dan ilmu agama itu boleh. Oke. Jadi mengambilnya, ya, kalau tadi dari sisi memberikan upahnya itu sesuatu yang tentunya sangat dianjurkan. Terkait dengan memuliakan para ulama, para guru. Nah, mengambilnya itu boleh. Nah, Imam Nawawi menambahkan bahwa bila guru tidak punya nafkah tetap, maka upah tersebut bahkan bisa jadi wajib untuk dia terima. Ya, karena memang itu terkait dengan keberlangsungan hidupnya. Ya. Ibnu Qudamah, ya, Al-Maqdisi, jadi beliau menyatakan bahwa dalam kitab Al-Mughni diperbolehkan mengambil upah atas pengajaran Quran, ya, baik fikih atau ilmu bermanfaat lainnya. Bahkan jika guru itu hanya mengajar tanpa penghasilan, maka negara Baitul Mal wajib untuk menggaji. Jadi kalau kita lihat di beberapa masjid ya, di masa kekhilafahan Islam, itu biasanya ada satu guru yang ditetapkan di situ, dan sekaligus dia sebagai imam masjid itu. Ya. Jadi imam sekaligus sebagai guru di masjid itu. Nah itu dibayar atau digaji dari negara. Ya, negara menetapkan gaji. Sebagai Umar bin Khattab itu menggaji seorang guru, itu ditetapkan di masjid. Jadi kalau misalnya ada di setiap kota misalnya ada masjid besar, nah maka ada guru yang ditetapkan di situ untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya bermanfaat. Jadi bahkan negara atau Baitul Mal itu wajib untuk menggajinya, karena itu bagian dari masalah agama. Ya. Jadi istilahnya memuliakan guru itu termasuk bagian dari kewajiban negara. Gitu. Jadi kalau sekolah negeri, gitu ya. Kalau sekarang kan sekolah swasta itu ya, ada yang kemudian membanding-bandingkan gitu ya. Di sana kok mahal, di sini biasa, di sana bisa murah. Kenapa bisa begitu? Ya. Apakah kemudian mengambil keuntungan dari pengajaran ilmu itu dibolehkan dan sebagainya gitu ya. Nah kalau itu anggarannya untuk guru ngajinya, gitu kan, wah itu lebih bagus. Artinya sekolah-sekolah yang bayarannya mahal untuk pendidikannya itu karena kualitas pendidikan dan kualitas gurunya itu dijamin, ya, sehingga itu akan sampai kepada anak didik dengan ilmu yang lebih bermanfaat. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau menafsirkan hadis tentang upah ruqyah, ya.
Hadis ini dalil bolehnya menerima upah dari mengajarkan Al-Quran, karena mengajarkan ilmu itu termasuk bentuk pelayanan agama. Nah, menurut Ibnu Hajar, jika guru tidak digaji, maka pendidikan itu bisa berhenti, sehingga mengambil gaji itu hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Ya. Jadi apa istilahnya, bagaimana kita kemudian memuliakan ya, seorang guru, karena memang aktivitas mereka itu memberikan manfaat. Jadi kemuliaan kebangkitan satu bangsa itu ditentukan dengan kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan dari generasi-generasi muda itu. Nah, kualitas pendidikan tentunya sangat ditentukan dengan guru, ya, di samping juga prasarana yang lain yang menunjang pelaksanaan dari pendidikan itu. Nah, ulama Hanafiyah dalam kitab Al-Badai As-Sanai, Imam Al-Kasani beliau mengatakan pada awalnya ulama Hanafiyah memakruhkan mengambil upah ya, dalam mengajarkan Al-Quran. Namun setelah banyak guru yang kemudian berhenti mengajar karena tidak bisa hidup ya, kalau nggak ada apa istilahnya upahnya, maka kemudian dibolehkan ya, dengan demi menjaga syiar agama. Jadi memberikan upah boleh ya, kemudian menerima upah itu ada awalnya ulama Hanafiyah itu makruh, menerima makruh ya, tapi ternyata banyak orang yang ya kalau nggak ada gajinya, kalau nggak ada upahnya, mereka nggak mau ngajar ya, maka kemudian sempat berhenti pendidikan seperti itu, sehingga kemudian ditambahkan penjelasan bahwa dibolehkan ya, dalam rangka untuk menjaga syiar agama. Nah, Alhamdulillah ada dua hadis ya. Yang pertama adalah dalil bolehnya mengambil upah dan mengajarkan Al-Quran ya. Jadi apa istilahnya dari Ibnu Abbas ya, disebutkan inna akhaqqa ma akhaqtum alaihi ajron kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil sebagai upah itu adalah kitabullah. Maksudnya ketika kita mengajarkan Al-Quran itu kita yang paling berhak untuk menerima upahnya itu saja, berarti bolehnya menerima upah. Nah, yang kedua ada hadis yang melarang meminta upah dari mengajarkan Al-Quran ya, jadi ada tiga kondisi yang ya istilahnya harus kita pahami. Memberikan upah boleh, menerima upah dibolehkan ya, meskipun ada yang sempat di ulama Hanafiyah memakruhkan, tapi akhirnya membolehkan. Meminta upah, nah ini meminta upah gitu ya. Dari Imran bin Husain berkatakan Iqra'ul Quran fasalullaha bihi, bacalah Al-Quran dan mintalah pahala kepada Allah bihi, dengan bacaan Al-Quran itu ya. Fa innahu sayaji aqwamu yaqra'una Al-Qur'ana yas'aluna bihi an-nasa ya, karena nanti akan datang satu kaum yang membaca Al-Quran untuk meminta-minta kepada manusia. Meskipun kalau kita lihat larangan ini itu tidak sampai haram ya, karena dari sisi kalimatnya ini hanya makruh saja. Jadi artinya istilahnya meminta upah itu lebih baik langsung kepada Allah. Jadi maksudnya meminta atau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengajaran itu ya. Jadi artinya tidak ada secara spesifik ini yang kemudian dijadikan dalil ulama Hanafiyah bahwa meminta upah itu makruh ya. Jadi tidak sampai haram, jadi makruh saja, tidak disukai ya, oleh Rasul. Jadi kalau misalnya mengajarkan Al-Quran yaitu istilahnya semata-mata karena ibadah kepada Allah. Nah, terkait dengan ilmu-ilmu yang lain yang tentunya di situ ada skill ya, ada istilahnya keahlian tertentu ya, hukum asalnya sebenarnya dari sisi standar berapa dia harus diberikan gaji itu negara bisa menetapkan. Jadi kalau di masa Utsmaniyah itu ada ketentuan. Jadi negara itu memberikan kualifikasi. Seorang insinyur itu gajinya antara sekian-sekian. Ya, seorang teknisi, seorang ahli IT dan sebagainya, seorang dokter, seorang petani. Ya. Nah, itu ditetapkan kisaran gajinya.
Ya meskipun itu akan tetap bahwasanya akad bekerja itu sesuai dengan masing-masing ya, antara orang yang bekerja dengan orang yang mempekerjakan ya, karena al-ijarah itu akdun alal manfaat bi'iwadi, akad atas satu manfaat dengan upah atau dengan imbalan ya. Jadi bisa jadi seseorang itu sama-sama profesinya sebagai insinyur ya, tapi di satu pekerjaan seorang itu mendapatkan gaji kecil, sedangkan di tempat lain orang yang profesinya sama justru mendapatkan gaji yang gede. Karena bisa jadi manfaat yang diberikan itu berbeda, karena pengalaman atau mungkin sesuatu yang spesifik yang dia miliki, sehingga ketika pekerjaannya itu sesuai dengan spesifikasi dia bisa maksimal, bisa memberikan manfaat yang besar sehingga dia dapat gaji yang besar gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat meminta upah ya, meskipun ini dalilnya terkait dengan mengajarkan Al-Quran, untuk masalah umum sebenarnya meminta upah itu sesuatu yang istilahnya sesuatu yang tidak lazim ya, karena itu terkait dengan kehormatan seseorang. Yang lazim itu artinya seseorang itu nggak perlu minta upah, orang itu sudah tahu dia harus dibayar berapa ya. Jadi ketika misalnya kamu memberikan manfaat sekian ya, kamu kerja memberikan istilahnya energi sekian, maka kamu saya gaji sekian ya gitu. Nah ketika dia kemudian menawar gajinya itu lebih kepada curahan waktunya, energi yang dia berikan, tapi dari si ilmunya itu dia tidak boleh nawar. Dan orang itu harusnya bisa memposisikan tadi, memuliakan ilmunya tadi. Ya. Jadi sehingga orang-orang yang berilmu itu dia mulia dengan ilmunya, bukan dengan menjual ilmunya. Ya. Tapi orang mendapatkan manfaat dari ilmunya, sehingga kemudian dengan itulah kemudian orang akan memberikan penghargaan. Bahkan kalau kita lihat di masa Khilafah Abbasiyah itu sudah ditetapkan. Jadi ulama yang menulis buku itu bukunya ditimbang dengan emas gitu. Kita bisa lihat bagaimana kitab Al-Umnya Imam As-Syafi'i itu bisa, kalau ditimbang itu bisa 6 kilo itu. Bisa 5 kilo, 6 kilo itu kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. Ya, itu ditimbang dengan emas, kemudian dibayar oleh negara, bukunya kemudian menjadi buku milik negara dan kemudian dicetak dan disebarluaskan. Ya, jadi itu bagaimana penghargaan terkait dengan ilmu ya. Nah oleh karena itu motivasi kita ya, semangat menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, jadi menjadi guru, karena pahala mengajarkan ilmu itu luar biasa. Jadi orang yang mendengarkan ilmu itu dapat pahala, tapi orang yang mengajarkan ilmu itu pahalanya berlipat. Jadi kalau dalam hadis tadi itu digambarkan seperti bintang yang menerangi. Nah, artinya semakin banyak yang diterangi, berarti semakin banyak manfaat yang dia dapatkan. Jadi pahala dari seorang guru ketika dia bisa memberikan pencerahan kepada banyak orang, ya, satu orang saja itu layak dia Allahu rajulan bika. Ya, sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena kita, ya, karena nasihat kita, karena ilmu yang kita ajarkan, atau karena penjelasan-penjelasan kita yang menginspirasi, sehingga orang itu tersadarkan dan dia dapat hidayah dari Allah. Itu khairun ni'am minad dunya wa ma fiha. Itu nilainya lebih utama, kebaikan senilai kebaikan dunia dan seisinya. Ya, Pak. Jadi bagaimana itu digambarkan seseorang mendapatkan hidayah lantaran kita. Jadi kita ini menjadi perantara orang dapat hidayah. Ya. Nah, bagaimana agar kita bisa menjadi perantara orang dapat hidayah? Kita harus mengajarkan ilmu. Kita harus memberikan nasihat ilmu, ya, mengingatkan mereka, meluruskan jalan mereka, sehingga kemudian mereka tertunjuki pada jalan hidayah, dia dapat hidayah dari Allah. Nah, karena itu jangan pernah merasa lelah untuk menuntut ilmu, dan jangan pernah merasa capek untuk mengajarkan ilmu, karena ada kebaikan yang luar biasa di situ. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari dan Sahih sebutkan khairukum
man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Jadi belajar Al-Qur'an itu wajib. Mengajarkannya itu lebih wajib lagi. Lebih utama lagi kewajibannya. Nah, oleh karena itu tentunya akan menjadi semangat bagi orang-orang yang dia mengharapkan ya, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menentukan nanti keadaannya di yaumil qiyamah, mendapat surga, tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan para ulama, jumhur ulama menjelaskan dari sini bukan melarang mutlak gaji guru, tapi memperingatkan jangan menjadikan niat utama mengajar Al-Qur'an hanya untuk uang. Ya. Jangan menggunakan Al-Quran untuk alat meminta-minta atau alat bisnis murid dan sebagainya. Ya. Nah, maka kesimpulannya dari para fuqaha, boleh mengambil gaji mengajar Al-Quran asalkan niatnya ikhlas dan tidak mengajarkan Al-Quran sebagai komoditas dunia. Makruh atau haram bila tujuan semata-mata mencari harta tanpa niat ibadah. Ya. Jadi larangannya kalau tadi kan terkait dengan mengingatkan, ya, jangan minta upah itu kepada Allah, jangan kepada manusia. Ya, tapi Allah menyindir kita di baca selain wala tashtaru bi ayatin samanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga dunia. Jadi dia menjual ayat itu hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia saja. Ya, itu satu larangan, sehingga para ulama menyimpulkan jatuhnya bisa makruh dan bisa haram kalau kita meminta upah atau menjadikan pengajaran Al-Quran itu sebagai keuntungan dunia, gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ini menjadi satu riset yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa bersemangat ya dalam menuntut ilmu. Dan sarana prasarana yang ada sekarang ini sangat memungkinkan bagi kita untuk bisa mendapatkan jalur ilmu. Ya. Jadi kalau kita belajar dari YouTube itu ada orang yang salah paham, gitu ya. Ada yang salah paham. Belajar kok dengan YouTube, nah gitu kan. Jadi YouTube itu hanya sarana saja. Jadi belajar itu adalah dengan guru. Nah, gurunya kebetulan direkam dalam video. Jadi niat kita adalah belajar dengan guru itu. Jadi bukan dengan YouTube. Nah, sehingga kita memilih gurunya siapa ini, ulama siapa nih. Kita cari informasi tentang seseorang itu karena dia akan kita ambil ilmunya. Jadi itu statusnya sama, dapat kebaikan ilmu. Ya tentunya berbeda ya. Ilmunya dapat, pahalanya dapat, mungkin keberkahannya yang tidak dapat ya. Karena keberkahan ilmu itu ada dalam majelis begini. Jadi talaki, ketemu langsung dengan gurunya, nah itu ada keberkahan ilmu. Jadi kalau pulang dalam majelis ilmu itu dapat dua, ya, dapat ilmunya dan dapat berkahnya. Tapi kalau melalui streaming itu mungkin dapat ilmunya, tapi tidak dapat berkahnya dari pertemuan majelis ilmu itu. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Barangkali ada satu dua hal yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang keutamaan ilmu dan seorang guru dalam Islam, begitu kami pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya dipersilakan. Dipersilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Dipersilakan, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Bisa sambil menunggu. Kalau kita belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran dan mendengarkan itu sama aja kan pahalanya. Setidaknya kalau
itu katanya sama pahalanya. Nah, kalau dibandingkan dengan ketika kita memegang Al-Quran langsung, mushafnya dengan Al-Quran yang ada di HP, itu pahalanya sama atau gimana Ustaz? Atau kita ingin belajar agama tapi tidak dengan taraki, hanya sebatas nyari-nyari dengan ChatGPT atau ya YouTube atau yang lainnya, itu kan mungkin tadi katanya keberkahannya beda. Itu seperti apa Ustaz? Karena kebanyakan zaman sekarang ini larinya itu ke teknologi gitu. Apa Ustaz? Jadi berbeda ya. Jadi pahala mendengarkan Al-Quran dengan membaca Al-Quran itu berbeda. Sama-sama dapat pahala ya. Orang yang membaca dapat pahala, orang yang mendengarkan dapat pahala. Tapi pahalanya berbeda. Gitu. Membaca Al-Quran itu pahalanya yang lebih utuh, lebih utama. Membaca Al-Quran, mendengarkan itu dapat pahala. Ya. Ada beberapa kali pahala sedikit gitu. Jadi apa istilahnya yang mungkin itu menjadi satu pengkondisi atau semangat saya. Jadi ketika kita mendengarkan Al-Quran itu untuk menjaga semangat kita supaya kecintaan terhadap Al-Quran. Tapi dari sisi pahalanya berbeda ya. Jadi apa istilahnya, kalau kita lebih banyak mendengarkan murotal itu ya pahalanya sedikit gitu ya. Tapi kalau kita membaca sendiri itu lebih besar. Nah, terus yang kedua terkait dengan belajar langsung dengan tidak langsung gitu berbeda gitu ya. Karena di situ ada terkait dengan keberkahan ilmu. Jadi belajar ilmu dalam majelis ilmu itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu ada dua yang kita cari. Yang pertama ilmunya, yang kedua berkah ilmu, berkah. Nah, banyak orang yang kalau kita melihat sekarang fenomena ya, kenapa orang itu belajar di sekolah, pesantren, pondok, bahkan mungkin di apa istilahnya perguruan tinggi, baik di dalam atau di luar negeri, ilmunya tinggi, tapi dalam pengamalannya kita bisa melihat kok begitu ya, gitu misalnya. Itu adalah berkah ilmunya nggak dapat dia. Gitu. Dia dapat ilmunya tapi nggak dapat berkahnya. Nah, berkah ilmu itu banyak faktor yang menentukan. Ya, yang pertama dari sisi adabul majelis, adab kita di dalam majelis ilmu. Jadi kalau kita apa istilahnya dalam majelis ilmu kita mendengar apa istilahnya guru sedang menyampaikan, kemudian kita sibuk sendiri dengan yang lain, itu mungkin kita mendengarkan ilmunya, tapi berkahnya nggak dapat. Ya. Jadi makanya banyak orang yang di pengajian itu ya misalnya kiainya atau selama ceramah mana-mana dia ngobrol sendiri saya gitu ya. Tidak fokus memperhatikan adabul majelis, adab dalam majelis. Ya sehingga itu kalau diterapkan maka dia dapat ilmunya dan dapat berkahnya. Nah gitu ya. Sehingga berbeda pahalanya. Kalau orang talaki kan dia bertemu langsung. Itu ada berkah ilmu di situ. Jadi kalau istilahnya Rasulullah SAW menggambarkan itu seorang apa yang ada di majelis ilmu ya, atau majelis ilmu itu seperti gayung ya, majelis ilmu itu seperti gayung. Jadi kalian mengambil ilmu dengan mendatangi majelis ilmu itu. Jadi majelis ilmu itu seperti gayung. Nah, ilmu yang disampaikan oleh ulama itu adalah airnya. Nah, kalau kita hadir ke majelis ilmu itu ngambil berarti kita punya gayungnya. Nah, terkadang gayungnya nggak kita pakai itu, gitu. Sehingga ilmunya mengalir, kita punya gayung, ya, tapi kita sibuk sendiri dengan urusan-urusan kita. Kita nggak memperhatikan ilmunya, sehingga ilmunya mengalir, kita nggak bisa mengambilnya. Nah, berarti kita nggak dapat ilmu, ya. Atau misalnya orang biasanya kan di pengajian rame pulang, tadi ngajinya bahas apa? Lucu. Jadi yang dia ini adalah ngajinya lucu gitu. Ilmunya nggak dapat. Gitu. Ya karena dia di situ ketawa-ketawa aja. Ya. Jadi tidak ada adab dalam majelis ilmu itu. Oleh karena itu rugi kalau kita ngaji atau belajar atau sekolah hanya dapat ilmunya saja, rugi. Nah, berkahnya ilmu itulah yang kemudian memudahkan seseorang mengamalkan ilmu itu. Gitu.
Jadi berkah ilmu itu adalah kemudahan-kemudahan atau perasaan ringan untuk menjalankan ilmu itu, menerapkan ilmu. Sehingga ilmu yang kita dapatkan itu langsung membawa pencerahan bagi kita dan kita amalkan. Nah, ilmu yang diamalkan itu akan ada berkah bagi kita, ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah, sehingga seorang ahli hikmah itu berarti orang yang sudah mengamalkan ilmunya ya selama bertahun-tahun, kemudian dia dapat hikmah. Nah, ketika hikmah itu diajarkan kepada kita, itu hikmah itu bukan ilmu sebenarnya. Hikmah itu adalah intisari dari pengamalan ilmu. Sehingga ketika kita itu mendapatkan hikmah, nasihat, pencerahan dari seseorang, itu berarti kita mendapatkan hikmah. Maka jangan hanya diambil hikmahnya, gitu ya, tapi cari ilmunya. Gitu. Ya. Kalau kita hanya dapat hikmahnya, itu nanti hilang hikmahnya itu. Kalau kita nggak cari ilmunya, makanya kalau ada orang yang menasihati kita dengan satu kalimat yang menginspirasi, maka kita harus tanya, gitu, ilmunya. Bagaimana saya harus melakukan sesuatu? Apa yang harus saya lakukan? Tanya. Jadi kalau kita dinasihati oleh seorang ulama, kiai itu baik, ya kita lagi di satu kesempatan menasihati, dia mengajarkan sesuatu yang kemudian membuat kita terinspirasi, itu hikmah. Tapi jangan lupa nanya ilmunya, gitu. Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa seperti itu? Begitu. Karena ilmu itulah yang kemudian menjadikan kita bisa meraih hikmahnya, manfaat hikmah, apa istilahnya, hikmahnya bisa kita dapatkan, tapi itu bisa hilang kalau kita tidak punya ilmunya. Makanya cari ilmunya. Ketika kita punya ilmunya, amalkan. Maka hikmah itu akan menemani kita terus dalam kehidupan itu, menginspirasi, membuat kita semangat. Ya, sehingga bisa jadi kalau kita datang ke satu majelis semangat karena nasihat-nasihatnya itu memberikan inspirasi kepada kita, semangat. Tapi begitu pulang, ya hilang semangatnya. Atau selama 2-3 hari kemudian udah gak semangat lagi. Kenapa? Karena ilmunya gak kita dapatkan. Jadi harus tanya, apa yang harus saya lakukan? Saya kemarin tuh begini. Ya, tapi saya bingung saya harus ngapain supaya begitu. Ya, supaya hikmahnya itu terus menerus ada pada kita, ya, menyertai kita. Nah, itu berarti kita harus tahu ilmunya, kemudian ilmunya diamalkan, kemudian baru hikmahnya itu menyatu dengan kita. Gitu ya. Nah, kalau kita dapat ilmu tapi nggak dapat berkahnya, berarti kita tidak mengamalkan ilmu. Kalau ilmu tidak diamalkan, tidak ada hikmah di situ. Ya. Maka ilmu itu akan menjadi istilahnya sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Capek doang. Ya. Jadi kalau kita lihat pendidikan sekuler ya, ala kapitalis sekarang ini, kalau kita lihat itu pendidikan yang memboroskan intelektual kita, pemborosan intelektual. Kita diminta belajar sesuatu yang nanti tidak kita perlukan. Coba terus terang, ya, kerja di Direktorat Migas, gitu ya. Dulu pernah belajar geografi, manfaat nggak, Pak? Mungkin ada manfaatnya. Dulu belajar IPS, ada manfaatnya nggak? Enggak, mungkin banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari, menghabiskan energi, tenaga, waktu kita, harta kita, gitu ya. Tapi itu nggak kita gunakan, nggak kita butuhkan di kemudian hari. Nah, Islam itu tidak seperti itu. Jadi pendidikan dalam Islam itu adalah pendidikan yang menjadi bekal hidup dia. Jadi kelas tingkat dasar dari kecil ke tingkat dasar, tingkat menengah, ya, sampai SMA itu pendidikan agama, sakofa Islam, ya, dari fikih, hadis, sehingga orang itu tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana benar, mana salah, mana halal, haram dan sebagainya. Ya. Nah, baru kemudian dasar-dasar pengetahuan umum itu baru diberikan di perguruan tinggi. Ketika basicnya udah kuat, dia boleh belajar istilahnya ilmu-ilmu dari berbagai macam disiplin ilmu yang lain. Nah, ketika terkait dengan keahlian, misalnya seseorang itu ingin jadi dokter, maka dia dari kecil dikenalkan tentang ilmu-ilmu kedokteran.
Dia tidak akan dipaksa untuk belajar tentang ilmu tanah, ilmu tentang tanaman, ilmu tentang hawa, penyakit, ilmu tentang tidak. Tapi dia diajarkan tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan apa yang akan dia kembangkan. Jadi Islam mengajarkan ilmu sesuai dengan kebutuhan sebagai bekal hidup. Tapi pendidikan sekarang yang ada, yang mungkin kita alami, itu banyak sekali pemborosan intelektual. Kita menghabiskan energi kita, tapi untuk belajar sesuatu yang tidak kita pakai, kita tidak perlukan itu. Bahkan lupa semua. Pelajaran-pelajaran itu kita lupakan semuanya. Nah, kita kira-kira ada yang lain? Kalau nggak ada waktu juga yang mengakhiri kajian kita di siang ini, begitu mohon ditutup dengan doa. Ustaz, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam ala sahabati rasulillah hamdan ya rabbi ya mu'min amin nasiya ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad salatan tujri biha jami'al ahwal wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha saraya min jami'il khairati min hayati wa ba'da. Allahumma ja'alna jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tabaraka maksuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahlana abwaabal khair wa wal barakah wa al ni'mah wa as-sikah wa as-salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina anta at-tawwabur rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa al-afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi kita semua. Dan untuk file kajiannya jangan bisa lihat di WA Group Al-Ikhlas Migas. Dan untuk Senin depan kita berjumpa dengan Ustaz Dr. Agus Setiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.